Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Kakak Itu Official. Nah, kali ini saya akan membahas tentang pencak silat ya. Nah, sekarang itu banyak orang tua yang melarang anaknya itu ikut silat ya. Alasannya apa? Nah, alasan ini mungkin sudah nggak asing ya buat kita saat kita diberitahu orang tua ataupun diberitahu oleh pelatih kita. Ini biasanya diucapkan ya. Alasannya kenapa? Yang pertama yaitu kalau kita ikut pencak silat, kalau nggak ditata niatnya, ya akan menimbulkan kesombongan, akan menimbulkan kita merasa jago, kita merasa benar sendiri. Ya, kalau kita tidak bisa mengolah nafsu kita. Nah, sebetulnya kita itu ikut pencak silat itu, ya kita itu juga ikhtiar memerangi hawa nafsu kita, hawa amarah kita. Jadi seorang pendekar itu kalau bisa menahan nafsunya, bisa menahan amarahnya, itu ya bisa dianggap pendekar. Tetapi kalau pendekar sering membuat ulah, sering membuat provokasi, sering membuat gaduh, sering membuat perpecahan antar pencak silat, dan sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang terjadi hingga terjadi bentrok ya. Nah, saat ini itu banyak sekali oknum-oknum pencak silat yang merusak marwah pencak silat itu sendiri, baik dari internal perguruan ataupun menyangkut organisasi lain. Nah, itu sangat berbahaya sekali ya di zaman digital seperti ini. Khususnya kasus-kasus yang terjadi di Pulau Jawa, di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan bahkan di sebagian Lampung, itu faktor pun juga mempengaruhi, seperti halnya internet ataupun sosial media. Itu penyebaran hoak ataupun penyebaran provokasi itu sangat luar biasa sekali. Jadi kita bermain sosial media itu harus harus bijak ya. Jadi harus bijaksana, jangan sampai kita memprovokasi perguruan lain, jangan sampai kita memprovokasi internal kita sendiri yang menimbulkan kekhawatiran kita bersama, yaitu bentrok ataupun benturan antar organisasi. Nah, kenapa banyak orang tua melarang anaknya ikut pencak silat ya? Karena gini loh ya, pencak silat itu olahraga keras ya, olah fisik juga. Jadi pencak silat itu bukan seperti olahraga lain. Jadi pencak silat itu kalau kita itu latihan fisik ya kita di fisik, kalau kita ditendang ya ditendang. Nah, itu ada hal yang sampai sekarang itu perlulah diperbaiki. Jangan sampai kita menendang ataupun melukai siswa kita sampai meninggal. Nah, dan yang ketiga yaitu bentrok antar organisasi, yang mana bisa menimbulkan kekacauan, bisa menimbulkan luka, bahkan menimbulkan provokasi dan juga menimbulkan kematian. Itu yang sangat luar biasa sekali yang saat ini kita rasakan. Kenapa kita rasakan? Karena kita itu latihan pencak silat, kita menjadi warga pencak silat itu sekarang tidak aman ya. Kita memakai kaos, kita memakai atribut pencak silat itu sekarang tidak aman. Beda zaman 2014 ke bawah ya. Sosial media nggak semasif ini. Di zaman itu kita tidak menemukan TikTok, tidak menemukan Instagram yang penyebarannya sangat luas. Bahkan di waktu itu Facebook itu masih nol. Facebook ataupun jaringan internet itu masih 3G ataupun 2G. Jadi internet kalau zaman sekarang kan sudah ada 5G atau 4G. Itu penyebaran sosial medianya itu sangat luar biasa sekali. Jadi kita harus hati-hati, jangan sampai kita terprovokasi ya. Yang dikhawatirkan orang tua yaitu kalau kita bentrok ataupun kita berkelahi sesama internal ataupun sesama antar organisasi, yang dikhawatirkan yaitu kalau tidak di penjara ataupun dibui ya taruhannya nyawa.
Karena apa? Kalau kita sudah bergabung di pencak silat, kalau kita nggak bisa menahan nafsu kita tidak bisa menahan amarah kita, ya, terprovokasi oleh oknum-oknum yang ingin memecah belah antara perguruan, dan akhirnya apa? Dan akhirnya saling bermusuhan, saling bertengkar, bentrok sana bentrok sini, dan menimbulkan kekacauan, dan menimbulkan luka, dan menimbulkan sampai terjadi kematian. Nah, itu yang sangat dikhawatirkan oleh orang tua zaman sekarang, ya. Jadi kalau kita ingin belajar pencak silat ataupun ikut pencak silat, ditata dulu niatnya. Kita ingin belajar silat itu untuk apa dulu? Kita belajar silat itu untuk membela diri, ataupun menjadi sok jago, ataupun menjadi sok benar sendiri, ataupun menjadi kondang-kondang dewi, ya. Jadi kita harus menata niat kita. Kalau kita ingin mengikuti pencak silat, ya, semua perguruan itu mengajarkan kebaikan, enggak perguruan mengajarkan kejelekan ataupun mengajarkan permusuhan di antara organisasi, ya. Cuma, ya, kebanyakan oknum, kebanyakan anggota itu banyak yang menyimpang ataupun mengajarkan provokasi ke adik-adiknya, yang sampai ditiru oleh adik-adiknya. Nah, seperti itu yang terjadi hingga saat ini. Jadi kita harus menata niat kita kalau ingin direstui oleh orang tua mengikuti pencak silat. Jadi jangan sampai kita arogan, ya. Pokoknya kita berjuang melestarikan budaya asli leluhur kita, yaitu pencak silat, ya. Oke, jujur demikian dari saya. Semangat, ya. Salam persaudaraan, salam perseduluran. Kita tetap jaga NKRI harga mati. Jangan sampai kita terpecah belah oleh orang-orang oknum-oknum yang ingin memecah belah sesama pencak silat ataupun sama organisasi pencak silat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran.